Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kita yang kelima. Hari ini kita bahas tentang bahwa kita mampu menentukan korelasi antara parameter elemen ke parameter struktur. Di sini lebih ke transformasi matrik. Pertemuan kelima. Di sini Fakultas Teknik Perancangan Desain Sipil dengan saya Giana Tatomonte. Baik, kita mulai teman-teman materi pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana kita mengetahui tujuan transformasi matriks, kemudian persamaan elemen batang dalam koordinat lokal dan global, kemudian transformasi displacement, transformasi gaya, hasil transformasi displacement dan gaya, expand matriks transformasi, dan soal pembahasan. Kita lihat satu-satu teman-teman. Pertama, tujuan transformasi matriks. Nah, di sini kita pahami dulu bahwa transformasi matriks yaitu bagaimana kita mengubah atau reverse daripada matriks kita dari koordinat lokal ke koordinat global, ya. Menggunakan matriks transformasi untuk mendapatkan matriks kekakuan global sebuah elemen bar atau trace. Nah, di sini kalau lihat di sini persamaannya, di sini ada d aksen atau d aksen x misalnya, ya, dan d aksen y sama dengan di sini ada transformasi matriksnya. Di sini ada cosinus sinus sinus cosinus dikali dengan displacement sumbu global, ya, jadi dx per dy. Jadi di sini adalah displacement sumbu lokal dan di sini adalah displacement global. Di mana transformasi matriks kita definisikan cosinus sinus minus sinus cosinus, ya. Nah, kita lihat pahami dulu teman-teman dari sisi pemahaman kita tentang bagaimana kita menggambarkan displacement yang terjadi misalkan di satu dimensi, di mana saya ada punya batang tertentu di sini, ya. Berarti di sini ada batang batang pada join 1, batang pada join 2, di mana di sini nanti akan ada perpindahan arah x, ya. Makanya di sini ada perpindahan arah U1x dan perpindahan arah U2x di join 2, ya. Dan ada juga perpindahan yang terjadi di batang 1 itu ada U1y. Tapi karena di sini dia perpindahan kita perhitungan terhadap horizontal, arah y-nya itu U1y sama dengan 0, U2y sama dengan 0. Dimana kalau kita gambarkan atau kita buat persamaannya, nilai K atau kekuan sama dengan A luas dikali dengan modulus dibagi dengan L dikali dengan yang tadi, ya, 1 minus 1 minus 1 1, dimana di sini notifikasinya U1x U2x, ya, U1x U2x, ya. Jadi U1x U2x, ya, U1x U2x, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau misalkan kita gambarkan secara keseluruhan, kita input untuk U1y dan U2y, maka di sini K-nya menjadi A E per L 1 0 min 1, ya, karena U1y sama dengan 0 berarti 1 0 min 1 0, U2y-nya sama dengan 0. Dan ini juga sama, U1y-nya 0, ya, berarti 0 0 0 0, ya. Kemudian U2x-nya min 1 0, U2-nya 0, terus U2x-nya 1 berarti U2y-nya 0. Kemudian di sini minus 1 untuk U1-nya x, ya. Kemudian di sini ini 0, ya, untuk U1y-nya, kemudian ini 1, ya, ini 1. U2x U2x 1 di 0, kemudian dia U2y 0 0 0. Jadi ini kita harus pahami dari mana penentuannya, ya. Nah, kemudian berikutnya untuk dua dimensi, misalkan saya ada batang dalam sumbu lokal seperti ini, ya, dengan ada sudut tetanya 45 derajat, maka di sini ada join 1 join 2, maka di sini ada U1 untuk U1x-nya sama, ya,
Kemudian di sini ada U2X, U2Y, U1X, U1Y ya. Arahnya seperti ini. Nah, di sini berarti di sini ada dua nodes ya. Ada dua node atau node atau dua DOF per node-nya ya. Jadi ada 2 1 2 1 2 ya. Jadi per node-nya, per join-nya atau per apa namanya? Per nodenya itu ada dua degree of freedom. Nah, kalau kita gambarkan di sini berarti persamaan kita akan ada matriks 4 kali 4 untuk K-nya ya. A per L-nya berarti U1X, U1Y, U2X, U2Y. Berikut juga di sini U1X, U1Y, U1Y, U2X, U2Y. Nah, kita lihat dulu persamaan yang sederhana yang kita ketahui di sini. Misalkan ada batang batang di sini ada batang 1, batang 2 di mana ada join 1, join 2, join 3 di mana di sini ada kekakuan batang ya antara join 1 join 2 ada batang 1 berarti ada kekakuannya. Dan ini kekakuan di batang 2 di mana nilainya A per L sama ya, batang 1 sama batang 2. Di sini ada ya, kekakuan matriks kekakuan 1 sama dengan local stiffness matriks di mana kekakuan batang 1 sama dengan kekakuan batang 2. Nah, sehingga kekakuan global jumlahnya berarti di sini kekakuan totalnya sama dengan K1 tambah K2 di mana di sini berarti ada U1X, U2X, U3X ya di mana nilainya berarti 1 minus 1 0 ya, U3X nya 0 berarti 1 berarti U2-nya ada 2 ya, berarti 1 tambah 1 berarti di sini 2 minus 1 berarti 0 minus 1 1. Ini kita pahami untuk ini. Nah, sehingga di sini nanti teman-teman akan melihat untuk yang kekakuan di lokal, untuk global nanti di sini ada apa namanya matriks transformasinya. Jadi stiffness matriksnya di sini menjadi di sini cosinus kuadrat, cosinus kali sinus minus cosinus kuadrat minus cosinus kali sinus, sinus kuadrat minus cosinus sinus minus sinus kuadrat, cosinus kuadrat, cosinus sinus, sinus kuadrat ya. Jadi kita C itu cosinus theta, sin S sin theta. Ini kita untuk transformasinya. Nah, kita lihat dulu persamaan elemen batang dalam koordinat lokal dan global. Nah, kita pahami untuk menggunakan matriks transformasi untuk mendapatkan matriks keunggulan sebuah elemen bar. Di sini diketahui misalkan gaya F1 F1 prime gini ya, aksen F2 aksen X ya, F1X, F2X berarti di sini yang di batang ujung 1, ujung 2 ya, sama dengan AE per L 1 minus 1 ini kekakuannya, minus 1, 1. Ya, dikali dengan displacement yang terjadi ya di sumbu global. Ini sumbu lokal, sorry, yang ada prime gini, ini sama dengan yang di lokal ya, D1 atau displacement 1x, displacement 2x. Ini lokal koordinat sistem. Di mana F di sumbu lokal ya, sama dengan matriks K di sumbu lokal dikali dengan displacement sumbu lokal ya. Jadi ini kalau ada FC prime gini nanti itu sama dengan lokal. Untuk membentuk matriks kekakuan total global dari suatu struktur yang dianalisa. Sehingga yang kita harapkan, kita inginkan adalah untuk mendapatkan gaya di sumbu lokal sama dengan kekakuan pada sumbu lokal dikali dengan displacement pada sumbu lokal. Nah, kemudian di sini ketahui rumusnya gaya dalam sumbu lokal sama dengan kekakuan pada sumbu lokal dikali displacement sumbu lokal ya. Di mana di sini yang kita butuhkan global stiffness matriksnya dari keseluruhannya atau total global stiffnessnya untuk semua elemen yang dihubungkan ya, dengan total global stiffness matrix dari strukturnya ya. Nah, di mana F-nya nanti yang seperti tadi ya, sebelumnya tadi berarti di sini ada nilainya ya. Ada U1X, U1Y, U2X, U2Y ya. Jadi di sini juga ada nilainya ya, teman-teman ya. Di sini ada berarti di sini untuk yang gaya F di sumbu global berarti ada F1X, F1Y, F2X, F2Y.
atau U1X, U1Y, U2X, U2Y ya. Dan displacementnya juga ada 4 juga. Berarti ada displacement 1X, displacement 1Y, displacement 2X, displacement 2Y. Dalam global koordinat, koordinat global di sini ada 4 komponen dari gaya dan ada 4 komponen dari displacementnya. Kemudian kita masuk di transformasi displacement yang kita ketahui tadi persamaannya ya. Kalau kita dapatkan dari yang rumus yang sebelumnya, berarti D1 X sama dengan D1X cos theta ditambah dengan D1Y sin theta ya untuk koordinat global koordinat lokal D1 koordinat lokal, D2X sama dengan D2 X cos theta ditambah dengan 2Y sin theta. Nah, dapatnya dari sini ya. Kalian dari sini. Ini tadi ya, maaf. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau kita dapatkan berarti dx sama dengan baris kali kolom, berarti c dikali dx, s dikali dy, minus ini dikali dx ditambah dengan c dikali dy. Tadi. Ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Berarti D1-nya D1 kali cos theta ditambah D1Y dikali sin theta. D dalam koordinat lokal 2X sama dengan D2X dikali D cos D di koordinat global ya. D2X dikali cos theta ditambah 2Y kali sin theta. Nah, sedangkan di sini ini adalah hubungan transformasinya. Kemudian di sini displacement 1X, displacement 2X ya. Dalam koordinat lokal sama dengan ini ya. Cos sin 00 cos sin ya dikali dengan D displacement pada koordinat global D1X, D1Y, D2X, D2Y. Sehingga di sini ada rumusnya displacement pada koordinat lokal sama dengan T bintang ya, dikali dengan displacement pada koordinat lokal. T bintang di sini sama dengan ini ya, buat apa T transposnya ya. T transposnya berarti di sini C cos 00 cos S ya. Cosin ya, sorry. Nah, transformasi gaya. Nah, ini tadi sudah kita lihat dari displacementnya. Sekarang kita lihat dari gayanya ya. Dari F tadi, F dari kondisi sumbu lokal dalam koordinat lokal F1X, F2X sama dengan F1X kali cos theta tambah F1Y kali sin theta, F2X sama dengan F2X cos theta ditambah F2Y sin theta ya. Sehingga dapat dirumuskan di sini F1X F2Y pada sumbu lokal dikali dengan CS00 CS dikali dengan F1X F1Y F2X F2Y, di mana rumusnya F pada kondisi sumbu lokal sama dengan T transposnya atau transformasi matriknya dikali dengan F-nya ya. T transformasinya sama dengan CS00 CS ya. Ini rumusnya ya. Oke, nah hasil transformasi displacement dan gayanya, di sini kita lihat dulu penurunan rumusnya. Nah, kita ketahui nilai gaya pada sumbu lokal sama dengan kekakuan sumbu lokal dikali dengan displacement pada sumbu lokalnya ya. F sama dengan K dikali dengan D, di mana D displacement pada sumbu lokal sama dengan T transpose dikali dengan D, F yang berdasarkan perhitungan kita kata sebelumnya, F sumbu lokal sama dengan T transpose dikali dengan F ya. Sehingga diketahui bahwa D sama dengan T transpose dikali dengan D displacement pada sumbu global, maka di sini F sumbu lokal sama dengan K pada sumbu lokal dikali dengan T transpose dikali dengan D-nya ya. Nah, di sini F sama dengan yang ini tadi ya, T transpose kali dengan F, maka di sini T dikali dengan F ya, T dikali dengan F ya, T transpose dikali dengan F ini ya sama dengan K
ya, K pada ini ya, dikali transpose dikali dengan D ya. Jadi F ini sama dengan ini ya. Oke. Jadi di sini kita harus invert atau kita inverse nanti T transposnya ya. T transpose ini tidak matriks persegi ya. Ini kita harus mengekspan nilai expand lokal D displacement, gaya dan kekakuannya ya. Jadi ini rumusnya ya teman-teman ya. Jadi T transpose kemudian sama dengan ini tadi K kali dengan T transpose kali dengan D. Nah, kemudian expand matriksnya, nah kita lihat expandingnya untuk displacementnya ya. Berarti di sini displacement untuk sumbu lokal D1X, D2X sama dengan CS00, 00 CS dikali dengan displacement pada sumbu globalnya D1X, D1Y, D2X, D2Y. Maka kita dapatkan untuk displacement pada sumbu lokal D1X, D1Y, D2X, D2Y, CS 00, min SC 00, 00 CS 00, min SC ya. Ya, dikali dengan D1X, D1Y, D2X, D2Y. Ingat, displacement pada sumbu lokal sama dengan T transposnya dikali dengan displacement pada sumbu lokal. Sehingga di sini global. Sehingga di sini T-nya sama dengan cosinus sinus 00 minus SC C00, 00 CS, 00 min SC. Nah, kalau kita lihat ini keteraturannya teman-teman, lihat di sini sebentar keteraturannya ya. Kalau misalkan kita lihat yang X ya, kalau kita lihat yang X tadi ya, kalau kita lihat yang X, nah ini X tadi ya. Nah, kalau untuk X itu kan dia CS ya. CS berarti kalau misalnya dia di 1 berarti CS ya. CS 00, 00 CS, kalau dia DY berarti min SC 00 berarti 00 SC ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi kita lihat yang ini tadi, yang sebelumnya tadi, nah ini tadi ya. Yang ini tadi sorry. Jadi ini tadi DX dia CS ya. Kalau dia DY min SC ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar yang ini tadi ya. Nah, kita lihat sebentar. Nah, ini DX ya, CS00, 00 CS berarti kalau dia D1Y, D2Y berarti dia minus SC 00, 00 minus SC. Sehingga kita bisa tuliskan untuk persamaannya ya. Berarti dia seperti ini untuk yang D1X-nya CS00, D1Y-nya min SC00, D2X-nya sama dengan 00 SCS, D2Y-nya 00 min SC ya. Ini persamaan kita. Nah, kemudian kita lihat expanding untuk K-nya, untuk displace untuk kekakuan di sumbu lokalnya. Di sini berarti di sini gaya pada sumbu lokal F1X, F2X sama dengan AE per L. Kita tahu rumusnya tadi dikali kekakuannya 1 min 1 min 1 1 ya. Kemudian dikali dengan displacement pada sumbu lokal di 1X, D2X. Nah, kita tahu bahwa F1Y itu sama dengan 0 yang kita tadi gambarkan di sini tadi ya. Jadi nilai F1Y, F2Y itu sama dengan 0 ya. Arah bendingnya 0, F1Y 0, F2Y 0. Sehingga karena ini 0 0 0 ya. Ya, kita bisa buat seperti ini ya. Dikali dengan D1X, D1Y, D2X, D2Y. Nah, expand transformasinya kalau kita lihat teman-teman ya, expandednya di sini berarti T untuk transpose sama dengan dikali dengan F sama dengan K, kekakuan sumbu lokal dikali dengan T ya, dikali dengan displacement D-nya ya. Jadi ini rumus yang kita ketahui ya tadi. Maka F sama dengan T kalau untuk mendapatkan nilai F-nya berarti ini kita pindahkan ke sana berarti T inverse ya dikali dengan kekakuan sumbu lokal dikali dengan T dikali dengan D. Maka di sini T inverse sama dengan T transposnya. Berarti F sama dengan T transpose dikali dengan K sumbu lokal dikali dengan T dikali dengan D. Ingat bahwa
gaya sama dengan kekakuan dikali displacement. Sehingga K-nya sama dengan T transposnya dikali dengan kekakuan sumbu lokal dikali dengan T. Nah, selanjutnya diperoleh bentuk K selengkapnya sebagai berikut ya. Nah, jadi K-nya tadi yang sama dengan kita dapatkan, berarti di sini untuk K eksplisit formnya berarti K sama dengan A per L, A per L itu di matriks cosinus kuadrat, cosinus minus cosinus kuadrat, minus cosinus, sinus kuadrat, minus cosinus, minus sinus kuadrat, cosinus kuadrat, cosinus sinus, sinus kuadrat. Nah, ini sama ya. Ini asimetris dengan yang di atasnya ya. Di mana C cosinus cosinus, C cosinus theta, S sinus theta. Nah, kita lihat soal pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini ada satu batang yang berada pada sumbu lokal. Di sini L ya, panjangnya, di mana dengan di sini koordinat lokal X-nya. A-nya sama dengan 2 in kuadrat, E-nya 30 kali 10 pangkat 6 PSI, L-nya 60 in ya. Jadi di sini dengan tetanya 30. Nah, kemudian kita lihat di sini berarti nilai K-nya sama dengan AE per L, rumusnya ini C kuadrat CS min C kuadrat min CS, S kuadrat min CS min S kuadrat, C kuadrat CS, S kuadrat. Nah, diketahui tetanya sama dengan 30, berarti C-nya cosinus theta 30 sama dengan akar 3 per 2, sinus 30 sama dengan setengah. Nah, kita masukkan nilainya ini, sehingga didapatkan nilainya, berarti di sini nilainya tadi A-nya tadi berapa? 2 kali berapa? A-nya 2, ini dikali dengan 30 10 PSI, 10 pangkat 6 PSI, L-nya 6, 60 ya. Berarti di sini rumusnya kita masukkan 2 dikali 30 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 60 dikali dengan ini tadi 3 per 4 akar 3 per 4 minus 3 per 4, kita masukin yang tadi ya, minus akar 3 per 4 seperempat minus akar 3 per 4 minus seperempat, terus 3 per 4 akar 3 per 4 seperempat ya, ini sama simetris ya. Nah, ini kita kalikan dengan ini, maka didapatkan K untuk kekakuannya 10 pangkat 6 sama dengan 0,75, 0,433 minus 0,75 minus 0,433, 0,25 minus 0,423 minus 0,25, 0,75, 0,433 dan 0,25 ya. Nah, itu tadi untuk kekakuannya ya, kita dapatkan ya dari persamaan tadi untuk mendapatkan kekakuan untuk apa namanya pada sumbu globalnya. Nah, kemudian bisa juga untuk dikerjakan ya seperti ini ya. Untuk apa namanya? Kondisi yang berbeda juga kita bisa kerjakan dengan apa namanya? Struktur seperti ini ya. Jadi maksud kekakuan global K dapat digunakan untuk elemen batang dengan orientasi sembarang pada bidang 2D. Jadi bisa dikerjakan dalam bentuk seperti ini ya. Bisa dikerjakan ya, 45 derajat ya, bisa. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi pada struktur rangka batang bidang plan structure. Nah, ini kita bisa kerjakan nanti untuk sebagai latihan teman-teman ya. Jadi kita sudah belajar bahwa di sini untuk kita pahami ya, bahwa untuk mendapatkan kekakuan pada untuk mendapatkan apa namanya nilai gaya yang bekerja pada sumbu lokal atau displacement sumbu lokal, kita harus ada konversi dengan kekakuan. Ya. Untuk mendapatkan kekakuan pada sumbu lokal, kita juga harus mendapatkan kekakuan pada sumbu lokal, kita juga harus mendapatkan untuk kekakuan pada sumbu globalnya ya. Jadi hari ini kita sudah belajar ini, mungkin kita jika ada pertanyaan dapat disampaikan ya. Nah, oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya.